Hit you on BBM, we should be closer than friends. If you OPN, and take the high road and hop in. Halo semuanya, selamat datang di channel Mika Diary. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita memperbanyak anggrek dendrobium, khususnya bagi teman-teman yang baru memulai untuk memelihara anggrek dendrobium. Sebelum kita masuk ke cara memperbanyak anggrek dendrobium, saya akan jelaskan dulu kenapa anggrek dendrobium sangat bagus dipelihara oleh teman-teman yang baru pemula. Jadi pertama, anggrek dendrobium itu cenderung cepat berbunga. Ketika saya memelihara anggrek yang dalam kondisi belum remaja, maksudnya pra-remaja, saya bisa membuat anggrek saya ini berbunga kurang dari 1 tahun, sekitar 8 bulan. Anggrek-anggrek saya sudah mulai berbunga. Jadi saya beli secara online anggrek yang pra-remaja, dan dalam jangka waktu sekitar 8 bulan anggrek-anggrek saya itu sudah mulai berbunga. Jadi kondisinya dari kecil, kalau kita rawat dengan baik, dia relatif cepat berbunga. Yang kedua, anggrek dendrobium itu sudah adaptif dengan cuaca di Indonesia. Jadi walaupun kena sinar matahari, anggrek dendrobium ini masih bisa tumbuh dan berbunga. Jadi tidak masalah kalau misalnya cuaca kita panas atau kita berada di dataran rendah atau dekat pantai. Jadi walaupun daerah kita daerah panas, anggrek dendrobium relatif sudah adaptif dengan cuaca panas. Yang ketiga, anggrek dendrobium itu relatif mudah perawatannya, ya. Jadi saya biasanya cuman kasih pupuk organik seminggu sekali, kemudian ketika panas saya semprot, saya siram air itu sekali dalam sehari. Anggrek dendrobium saya ini masih bisa berbunga, jadi masih bisa subur dan berbunga. Jadi relatif mudah untuk merawatnya. Jadi sangat cocok buat teman-teman yang memulai untuk memelihara atau berkebun anggrek. Kemudian yang keempat, tidak banyak penyakit yang ada pada anggrek dendrobium, ya, yang menyerang anggrek dendrobium. Beda dengan anggrek bulan, cukup banyak penyakit yang akan timbul. Anggrek dendrobium tidak terlalu banyak penyakit yang mematikan gitu, yang bisa penyakit ini mematikan ke anggrek dendrobium. Biasanya ada teman-teman yang melihara anggrek dendrobium itu ada hamanya, hama kayak binatang, insek yang masuk ke dalam batang. Itu pernah juga terjadi, cuman saya sendiri pernah sekali mengalami. Jadi saya cuman potong batangnya dan nanti dia bisa tumbuh lagi tunas baru. Jadi untuk untuk busuk akar atau busuk daun anggrek dendrobium itu saya tidak pernah mengalami, ya. Jadi cenderung lebih tahan penyakit kalau untuk anggrek dendrobium. Yang kelima, anggrek dendrobium ini sangat mudah untuk
diperbanyak. Jadi kita memperbanyak anggrek dendrobium ini sangat mudah dan caranya juga lumayan banyak, dan kita bisa sendiri lakukan di rumah tanpa harus treatment khusus atau perlakuan khusus untuk mendapatkan anakan atau memperbanyak tunas anggrek dendrobium ini. Jadi sangat mudah untuk memperbanyak anggrek dendrobium. Jadi kalau misalnya kita punya satu, seiring berjalannya waktu dia akan tumbuh tunas dan itu bisa kita perbanyak. Jadi sangat mudah untuk memperbanyak. Yang keenam, itu warna dari anggrek dendrobium itu sangat bervariasi, sangat banyak. Jadi bermacam-macam, dari putih, merah, ungu, ada juga yang hitam. Bukan hitam ya, jadi dark, jadi dia kayak biru tua, itu ada cenderung ke hitam. Jadi warnanya sangat bermacam-macam. Jadi untuk variasi warnanya itu dia sangat banyak, memiliki variasi warna. Kemudian yang ketujuh, itu harganya relatif lebih murah dari anggrek bulan. Jadi biasanya saya kan ada di Bali. Kalau saya beli di toko anggrek itu biasanya harganya rata-rata 70.000. Bahkan ada juga teman saya bilang harganya jauh di bawah itu, sekitar 50.000. Ada juga yang jual. Kalau anggrek bulan saya sendiri belum pernah menemukan anggrek bulan di bawah 100 kalau di Bali ya. Rata-rata di atas 100. Jadi memang cenderung anggrek dendrobium ini lebih murah harganya. Jadi untuk teman-teman pemula yang lagi belajar untuk memelihara anggrek sangat bagus. Jadi harganya tidak terlalu mahal juga kan, perawatannya lebih mudah. Jadi dari belajar anggrek dendrobium ini mungkin nanti akan bisa dikembangkan lagi dengan memelihara anggrek-anggrek yang lainnya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah sukses memelihara anggrek dendrobium, nanti bisa teman-teman upgrade untuk memelihara anggrek-anggrek, jenis anggrek yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cara memperbanyak anggrek dendrobium. Cara pertama yang biasanya saya lakukan adalah split. Nah, split itu adalah memisahkan anggrek. Jadi dalam satu bowl anggrek, misalnya saya ambil ini. Oke. Pengertian split adalah ketika dalam satu pot ya, itu kan banyak ada tunas ya. Nah, kalau misalnya di dalam pot ini sudah penuh, misalnya dia sudah penuh dengan tunas-tunas baru banyak, dan teman-teman bisa melakukan split dengan cara memotong di tengah-tengah jadi dua. Jadi kita pisahkan, kemudian itu bisa kita tanam, dan biasanya saya lakukan itu biasanya sukses. Jadi teman-teman juga harus tahu caranya ya, supaya nanti tidak mati. Tapi biasanya sih saya pakai antiseptik ya, antiseptik saya pakai, saya rendam dengan antiseptik supaya nanti bekas lukanya itu tidak menjadi busuk. Jadi kita bisa antisipasi dengan menggunakan antiseptik. Ya, kita pakai antiseptik cair apapun boleh. Jadi saya biasanya menggunakan antiseptik ketika saya akan men-split, memotong jadi dua begitu tanamannya. Jadi cara pertama yang sangat mudah yang sering saya lakukan adalah split tanaman. Kemudian yang kedua dengan keki atau anakan anggrek. Jadi setiap anggrek dendrobium itu biasanya dia akan keluar anakan. Nah, dari batang gitu biasanya dia keluar anakan, nanti keluar akar. Nah, dari keki ini bisa kita potong, kemudian kita tanam, dan akan menjadi tanaman baru ya, dan akan menjadi satu tanaman lagi. Kenapa kita harus melakukan pemotongan keki? Karena selama pertumbuhan keki di dalam indukan anggrek dendrobium itu semua nutrisi dari tanaman anggrek tersebut akan fokus pada pembentukan atau pembesaran dari keki.
Jadi anggrek biasanya agak susah untuk berbunga karena nutrisinya semua tertuju pada keki. Jadi kalau kekinya sudah lumayan besar, akarnya sudah banyak, silahkan untuk dipotong kemudian kita tanam di dalam pot. Yang ketiga bisa kita lakukan dengan cara menanam batang anggrek, ya. Menanam batang anggrek biasanya ada anggrek-anggrek dendrobium yang sudah lama, biasanya daunnya akan gugur, kemudian masih batangnya. Nah, batangnya itu bisa kita tanam. Di mana kita tanam? Teman-teman bisa tempel di pohon, ya. Kalau teman-teman punya pohon di rumah, ditempel di sana, biasanya mau tumbuh, atau dipotong-potong, ditaruh di pot begitu, asalkan kelembabannya terjaga, biasanya dia mau tumbuh. Oke. Kemudian yang keempat, dengan cara menyemai biji anggrek. Dengan menyemai biji anggrek, memang saya sendiri tidak bisa melakukan karena ini membutuhkan tempat yang steril, keadaan yang steril. Jadi biasanya dilakukan di laboratorium dengan sistem kultur jaringan. Jadi saya sendiri nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan ya hanya split sama menanam keki. Untuk yang biji ini memang belum bisa kita lakukan, ya. Saya sendiri nggak bisa lakukan. Jadi harus memang dibutuhkan orang yang bisa, yang mengerti tentang kultur jaringan. Jadi itu cara-cara yang biasanya dilakukan untuk memperbanyak tanaman anggrek dendrobium. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman juga mengerti bagaimana caranya untuk memperbanyak tanaman anggrek teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.